Pemirsa, Anda menyaksikan dialog khusus Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Agriculture Company bersama saya Dina Gurning. Kalau kita bicara soal ketahanan pangan nasional, ada sejumlah tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah El Nino, musim kemarau yang berkepanjangan, dan juga inflasi. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, saat ini sudah bersama dengan kami narasumber pilihan, yaitu Bapak Frans Marganda Tambunan selaku Direktur Utama ID Food. Halo Pak Frans, apa Selamat kabar? pagi Mbak Dina dan pemirsa CNBC. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Pak Frans di CNBC Indonesia. Pak Frans, mungkin boleh dijabarkan dulu kondisi pasokan bahan pangan yang dikelola oleh ID Food ini kan cukup beragam begitu ya. Terutama di periode El Nino menerjang Indonesia, saat ini seperti apa kondisi pasokannya? Ya Mbak Dina dan pemirsa CNBC, saat ini di tahun kedua holding pangan berdiri, seperti amanat pembentuk holding pangan, kami mengurus beberapa produk pangan penting seperti gula, kemudian garam, kemudian daging, dan beberapa komoditi penting lainnya. Seperti kita ketahui, sepanjang tahun 2023, yang menjadi isu utama di sektor pertanian adalah El Nino dan kekurangan air. Di kami sendiri ini juga berdampak terutama di sektor pertanian dan perkebunan, di mana seperti di tanaman tebu yang menjadi salah satu sektor industri kami yang terbesar, di mana dari tebu dan gula ini berkontribusi sekitar 35% dari total bisnis ID Food. Dan kalau kita lihat tahun ini yang terjadi adalah efek El Nino, ada produksi di lahan yang turun kurang lebih 19%. Namun sebaliknya ada kenaikan rendemen di pabrik karena kadar air yang lebih kering, itu kurang lebih naik sekitar 8%. Jadi ada plus minus kalau di sektor gula di kita. Nah, sektor penurunan produktivitas ini tentunya karena kekurangan air di hampir kurang lebih 54.000 hektar tanaman tebu yang kita kelola, baik itu milik sendiri maupun yang kita mitra. Namun seperti karakteristik tanaman tebu, musim panas juga membawa berkah, di mana rendemen produktivitas di pabriknya meningkat. Sehingga saat ini pun dibandingkan tahun lalu, di mana kita hanya memproduksi sekitar 219.000 ton, tahun ini kita bisa membuka produksi 262.000 ton gula, atau setara 12% produksi domestik nasional kita. Nah, terkait produk lainnya yang sejenis dengan gula, kami punya garam yang persis sama dengan tebu, di mana garam ini akan mempunyai produktivitas yang lebih tinggi di saat kondisi curah hujan menurun dan panas meningkat. Di garam sendiri bahkan tahun ini peningkatan produksi yang dilakukan oleh PT Garam naik melebihi 250%. Jadi luar biasa, tahun ini mereka bisa memproduksi sekitar 278.000, dibandingkan tahun lalu hanya 64.000. Ya. Dan ini cukup signifikan bagi peningkatan produksi dan performa PT Garam. Dan harapan kita di tahun depan performa ini bisa terus konsisten. Nah, memang kalau kita bicara El Nino, tentunya sektor pertanian seperti kita punya Sangyang Seri yang menangani beras baik untuk konsumsi maupun untuk benih, ini mengalami penurunan kurang lebih 20% juga. Jadi secara keseluruhan di taman pertanian kita untuk hortikultur ini cukup berimpact untuk produktivitas, tapi di sektor garam dan tebu ada berita positifnya, di hilirnya ada perbaikan untuk di pabriknya, seperti itu. Oke, baik. Ya. Kurang lebih demikian. Berarti kalau bisa disimpulkan bahwa memang ada dua sentimen yang berkebalikan begitu ya. El Betul. Nino yang sebenarnya berdampak negatif terhadap perkebunan dan juga pertanian secara general sampai 20% tadi Pak Frans menyebutkan, tapi berdampak baik yaitu musim kemarau terhadap produksi garam dan juga gula. Betul. Nah, kalau kita bicara soal produksi gula yang memang dimanage oleh ID Food, ini kan ada dua golongan kalau memang saya tidak salah dari datanya, yaitu ada gula konsumsi dan juga gula industri begitu. Kondisinya saat ini seperti apa Pak? Apakah memang peningkatan produksi saat ini sudah mencukupi permintaan gula di dalam negeri di dua sektor ini begitu? Baik.
Jadi Mbak Dina dan peserta CNBC, khusus Adifood, kami memproduksi gula 100% untuk gula konsumsi. Jadi dari 262.000 produksi gula itu yang merepresentasikan sekitar 12%, kalau kita lihat sekitar 3 minggu lalu dari hasil prognosa produksi tahun 2002, total produksi nasional kita itu sekitar 2,2 juta ton. Sedangkan kebutuhan gula nasional untuk konsumsi itu ada sekitar 3,2. 3 sampai 3,2. Jadi gapnya memang setiap tahun kita masih defisit 800.000 sampai 1 juta ton gula. Di mana setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan itu biasanya pemerintah melakukan importasi baik dalam bentuk raw sugar maupun gula konsumsi. Namun di saat yang sama dengan roadmap swasembada gula konsumsi di tahun 2028, kita juga saat ini bekerja paralel untuk bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi terus angka importasi. Seperti melakukan perluasan lahan. Saat ini seperti Adifood kami mengolah 54.000 hektar. Di tahun 2028 target kami sudah bisa melakukan perluasan lahan sampai 70.000, 80.000 hektar. Dari mana kami dapat lahannya? Ini dari kemitraan terutama dengan petani, dengan memberikan edukasi bahwa tanaman tebu juga punya keunggulan secara komersil dan membantu peningkatan income bagi petani yang cukup signifikan. Hal ini juga sudah terbukti dengan kesejahteraan terutama para petani-petani kami yang ada di Jawa Timur. Hal ini yang terus kita tingkatkan, terutama juga selain itu perbaikan bibit. Terutama kita lihat El Nino dan La Nina adalah suatu siklus musim yang tidak kita bisa hindari. Betul. Yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi, terutama memproduksi dan menyiapkan bibit-bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Kemudian peningkatan mekanisasi dan pengairan, sehingga ke depan target kita adalah kita bisa punya produktivitas itu 100 ton per hektar. Kemudian rendemen gula itu di atas 7,5% untuk rendemennya, bahkan bisa ke 8% seperti yang kita capai kurang lebih 3-4 tahun lalu, Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau bisa disimpulkan bahwa memang komoditas gula yang paling banyak memang di manage oleh Adifood, ini targetnya adalah untuk mengurangi importasi, begitu ya Pak Frans ya? Betul, dan mendukung program pemerintah untuk di tahun 2028 kita bisa swasembada gula. Lalu kalau kita bicara soal musim kemarau ini kan menjadi membuat produksi gula ini meningkat. Namun di bulan Desember ini kemudian awal tahun biasanya kita akan menghadapi musim penghujan gitu yang saja akan menjadi tantangan bagi komoditas gula yakni dalam hal di tebu untuk lebih banyak begitu produksinya. Bagaimana dari Adifood menanggapi atau menghadapi tantangan musim hujan yang sebentar lagi akan kita hadapi? Baik, Mbak Dina dan peserta CNBC. Jadi kalau untuk tanaman tebu ini tanaman yang cukup panjang, tanaman yang kita tanam hampir setahun. Jadi nature-nya adalah setelah musim giling selesai, which is itu musim giling itu kita lakukan dari Mei sampai Oktober November. Setelah itu langsung kita lakukan penanaman. Jadi secara siklus memang kita memanfaatkan musim hujan ini untuk melakukan penanaman di lahan-lahan tadi. Ini terus kita lakukan sampai sekitar nanti di bulan Januari atau Februari. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan datangnya hujan. Ini membawa berkah buat petani dan kita untuk bisa melakukan penanaman tebu dengan sumber air yang cukup. Kemudian nanti siklusnya berulang lagi. Di Mei, Juni kita akan mulai musim giling baru. Namun yang menjadi tantangan adalah seperti yang saya sampaikan dengan defisit. Karena kita hanya memproduksi gula setengah tahun sampai November, biasanya di akhir tahun, di awal tahun, ini akan terjadi kekurangan pasokan gula. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan beberapa penugasan terutama ke BUMN untuk bisa melakukan stabilisasi harga gula. Nah, kita bicara stabilisasi sedikit flashback nih Mbak Dina dan pemirsa CNBC. Saat ini pun pemerintah punya program yang namanya program cadangan pemerintah berdasarkan Perpres 125 tahun 2022. Yang inti dari Perpres ini adalah pemerintah lewat Badan Pangan, kemudian memberikan penugasan, salah satunya lewat BUMN, yaitu Adifood dan Bulog, di mana kami diberikan penugasan untuk mengadakan
mengelola, mendistribusikan 12 produk pangan yang berkontribusi cukup signifikan terhadap kebutuhan masyarakat banyak atau berimpak kepada inflasi. Nah, dari 12 produk itu, ada 3 yang ditangani teman kami Bulog, padi, jagung, kedelai. Kemudian ada 9 yang ditugaskan kepada ID Food, termasuk salah satu gula. Jadi selain gula ada minyak goreng, kemudian ada telur ayam, ada daging ayam, ada cabai, ada bawang, ada ikan. Nah, memang di tahun pertama ini kami baru fokus ke 4 komoditi untuk melakukan pengadaan, pengelolaan, distribusi, dan stabilisasi, yaitu ada telur ayam, ada daging ayam, ada daging sapi, kemudian ada gula, ada minyak goreng 5. Nah, di tahun 2024, untuk mengantisipasi dan menjaga stabil harga, kami akan mulai untuk melakukan pengelolaan terhadap 9 komoditi ini, sehingga diharapkan nanti sepanjang tahun pemerintah lewat BUMN punya buffer stok untuk bisa melakukan antisipasi untuk mengantisipasi gejolak stok dan harga yang ada di pasar. Oke, Seperti itu. baik. Lalu kalau kita bicara soal kinerja perusahaan begitu ya BUMN. Saat ini bahwa tahun 2023 Edifood ini punya target yaitu sebesar 17,2 triliun Ya, rupiah. Betul ya, Pak? betul. Dan ini sudah sisa kurang lebih 1 bulan lagi di tahun 2023, sudah sampai mana Pak targetnya? Baik dari hasil sementara sampai November, kita memproyeksikan sampai Desember nanti kurang lebih pendapatan kita ada 16,9 triliun. Memang sedikit di bawah dari yang kita targetkan dan masih ada kemungkinan untuk mencapai itu. Nah, memang dari beberapa sektor, ada beberapa sektor yang menghasilkan lebih daripada RKP dari target, ada juga yang beberapa turun. Seperti di gula, saya kira salah satu sektor yang cukup baik performanya tahun ini, kurang lebih 30% di atas target. Namun ada beberapa sektor, terutama di pangan dan trading, yang memang ini sedikit di bawah dari target yang kita tetapkan. Ini juga bisa disebabkan mungkin pemulihan pasca COVID yang belum sepenuhnya pulih. Betul. Dan juga ada perubahan pola bisnis pasca COVID sehingga ini juga berimpact kepada beberapa bisnis kita. Namun kami percaya di tahun-tahun depan dengan performa anak-anak perusahaan kita akan terus lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tahun ini dari sejak pasca holding, kita mentargetkan di tahun pertama kita akan bisa membuka laba positif setelah pasca holding kemarin 2 tahun betul negatif. Dan alhamdulillah ini akan terus kita tingkatkan untuk bisa jadi perusahaan pangan yang berkontribusi positif ke pemerintah, juga bisa punya performa keuangan yang baik. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya adalah seberapa jauh daya beli masyarakat yang pada semester 2 tahun 2023 ini berpengaruh terhadap kinerja ID Food begitu ya.